Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dava Gaji Setiabudi, NPM 25412024. Di sini saya akan membuat video tentang presentasi ekonomi Islam. Pengertian ekonomi Islam. Ekonomi Islam adalah suatu cabang ilmu pengetahuan yang berupaya untuk memandang, menganalisis, dan akhirnya menyelesaikan permasalahan ekonomi dengan cara-cara Islami, atau cara-cara yang didasarkan atas ajaran Islam, yaitu berlandaskan Al-Quran dan Sunnah Nabi. Definisi ekonomi Islam. Ekonomi Islam adalah ilmu sosial mempelajari masalah ekonomi masyarakat yang diilhami oleh nilai-nilai Islam. Ekonomi Islam adalah suatu upaya yang sistematik untuk memahami masalah ekonomi dan perilaku masyarakat dan perspektif Islam. Ekonomi Islam adalah tanggapan para pemikir Muslim atas berbagai tantangan ekonomi. Dalam hal ini, didasarkan pada Quran dan Sunnah di samping alasan dan pengalaman. Ekonomi Islam adalah suatu ilmu dan penerapan hukum syariah yang melindungi ketidakadilan dalam kaitan dengan upaya pencapaian kesejahteraan manusia dan pelaksanaan ibadah kepada Allah. Tujuan ekonomi Islam. Yang pertama yaitu meningkatkan ekonomi lebih makmur. Yang kedua, menciptakan ekonomi yang adil dan merata. Yang ketiga, mewujudkan perekonomian yang stabil. Yang keempat, mewujudkan perekonomian yang setara. Yang kelima, perekonomian yang menjamin kemerdekaan. Yang keenam, menciptakan ekonomi umat yang mandiri. Prinsip atau nilai dasar ekonomi Islam. Yang pertama yaitu tauhid, keadilan, kenabian, ma'at atau hasil, syidik, amanah, fatonah, tablik. Adapun pengertian bank syariah. Bank syariah yaitu bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip usaha syariah, yaitu dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Prinsip syariah. Pasal 1-3 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, prinsip syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana dan atau pembiayaan kegiatan usaha atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah. 5 prinsip bank syariah. Prinsip yang pertama yaitu prinsip bagi hasil. Yang kedua, prinsip penyertaan modal. Yang ketiga, prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan. Yang keempat, pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan. Yang kelima, pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain. Peran bank syariah. Bank syariah turut berperan dalam menunjang pembangunan ekonomi bangsa Indonesia, terutama melalui upaya peningkatan peranan pengusaha muslim dan perekonomian nasional, dan bertindak sebagai katalisator sebagai pengembangan lembaga-lembaga keuangan syariah di Indonesia. Kajian terhadap asuransi. Pemahaman terhadap asuransi konvensional adalah haram yang terkandung dalam unsur gerahar, maisir, dan riba. Yang pertama, unsur gerahar terdapat pada bentuk akad yang melandasi penutupan polis. Akad yang terdapat pada asuransi konvensional dikategorikan sebagai akad tabakul atau akad pertukaran yaitu pertukaran pembayaran premi dengan uang pertanggungan. Unsur gahar ini juga terdapat pada sumber dana pembayaran klaim pada asuransi konvensional adalah tidak jelas asalnya. Yang kedua, unsur maisir. Terjadi apabila peserta asuransi, pemegang polis, membatalkan kontraknya pada masa referencing period. Ia tidak akan menerima kembali uang yang telah dibayarkan kecuali sebagai kecilnya saja. Yang ketiga, unsur riba. Terkandung dalam melakukan usaha dan investasi yang menggunakan sistem bunga, terutama oleh bank-bank konvensional dan funds manager companies. Definisi pegadaian syariah. Menjadikan suatu benda berharga dalam pandangan
sebagai jaminan hutang dengan memungkinkan hutang tersebut bisa dilunasi dengan barang tersebut atau sebagainya. Pengertian Baitul Mal wa Tamwil. Menurut Hussein dan Hasan, BMT adalah lembaga keuangan mikro yang dioperasikan dengan prinsip bagi hasil syariah, menumbuh kembangkan bisnis usaha mikro dan kecil dalam rangka mengangkat derajat dan martabat serta membela kepentingan kaum fakir miskin. Ditumbuhkan atas dasar perkara dan modal awal dari tokoh-tokoh masyarakat setempat dengan berlandaskan pada sistem ekonomi yang salam, yaitu keselamatan, kedamaian, dan kesejahteraan. Menurut Heri Sudarsono, BMT yaitu lembaga yang mengarah pada usaha-usaha pengumpulan dan penyaluran dana yang non-profit seperti halnya zakat, infak, dan sodaqoh. Fungsi BMT. Baitul Mal menerima titipan dana zakat, infak, dan sodaqoh serta mengoptimalkan distribusinya sesuai dengan peraturan dan amanahnya. Baitul Tawil melakukan kegiatan pengembangan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas ekonomi pengusaha mikro dan kecil, terutama dengan mendorong kegiatan menabung dan menjunjung pembiayaan kegiatan ekonominya. Dasar hukum BMT. Dalam Al-Quran Surat At-Taubah ayat 60 dan 103 yang menjelaskan tentang perintah berzakat, di mana pada zaman Rasulullah Baitul Mal didirikan dengan fungsi untuk menyimpan uang-uang zakat dan lainnya. Prinsip pasar modal syariah. Yang pertama, pembiayaan dan investasi pada aset atau kegiatan usaha yang halal, spesifik, dan bermanfaat dan dilakukan dengan bagi hasil. Kedua, uang adalah alat bantu pertukaran nilai. Pemilik harta menerima bagi hasil dari manfaat yang timbul dari kegiatan usaha, maka pembiayaan dan investasi harus pada mata uang yang sama dengan pembukuan kegiatan usaha. Yang ketiga, akad yang terjadi antara pemilik harta investor dengan pemilik usaha emiten, dan tindakan maupun informasi yang diberikan pemilik usaha serta mekanisme pasar atau bursa dan self-regulating organization lainnya tidak boleh menimbulkan keraguan yang menyebabkan kerugian. Yang keempat, investor dan emiten tidak boleh mengambil risiko melebihi kemampuan yang dapat menimbulkan kerugian yang sebenarnya dapat dihindari. Yang kelima, investor, emiten maupun bursa dan self-regulating organization lainnya tidak boleh melakukan hal-hal menyebabkan gangguan yang disengaja atas mekanisme pasar, baik dari segi penawaran atau supply maupun dari segi permintaan. Sekian presentasi dari saya ucapkan terima kasih.